Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru. Juga terkait dengan Jadi yang rasa saya sebagai guru kelas 6 merasakan bahwa saya ketika mengajar IPA atau pelajaran di kelas 6 merasakan bahwa saya anak-anak kurang antusias sehingga juga dalam mengerjakan tugas dan KKTP-nya tidak bisa tercapai. Ini kita akan membicarakan itu dengan coach fit bening begitu. Warni Pak Harsono, bolehkah saya meminta waktunya untuk bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya ya, Pak? Warni suaranya kok belum masuk ya? Pak Harsono, maaf, apakah saya boleh meminta waktunya untuk saya bercerita tentang hal yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya nih, Pak? Bisa apa yang ingin diceritakan hari ini, Bu Warni? Kebetulan saya Iya Pak, gini, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar di kelas 6 ini kok kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya ya Pak. Untuk tahun ini tuh saya merasa berbeda sekali dengan murid saya yang kemarin, yang sudah lulus itu. Kok murid-murid saya saat ini itu enggan sekali untuk mengerjakan tugas. Selain itu hanya sekitar berapa ya, 50 atau 55-an dari murid saya itu yang KKTP-nya itu sudah tercapai, Pak, dan yang lain itu masih kurang. Itu eh, Pak Harsono apa bisa memberi masukan ya? hari ini Ibu menceritakan tentang permasalahan. Saya sebenarnya bukan pegadaian Bu yang mengatasi masalah tanpa masalah perusahaan. Jadi mengatasi masalah dengan segala sesuatu. Begitu ya Bu. Jadi obrolan ini kita berikan apa dari harapan ini buat diharapkan. Ya, saya kan tahu Pak Harsono kan sudah mengalami kurikulum Merdeka ini sudah 2 kali. Artinya kan lebih berpengalaman daripada saya ya. Saya kan di kelas 6 untuk kurikulum yang baru ini kan baru tahun ini. Nah, saya mengharapkan solusi atau masukan dari Pak Harsono agar murid-murid yang saya ajar ini lebih antusias saat menerima pelajaran saya, khususnya di mata pelajaran IPAS ini, Pak. Mas gini Bu Arni, eh menurut Bu yang membuat murid-murid Bu Arni di kelas 6 itu kurang IPAS itu. Eh, Kalau menurut saya, nih, seingat saya itu mungkin murid-murid saya itu kurang antusias karena pertama pembelajaran saya itu sepertinya membosankan bagi mereka. Karena IPAS di kurikulum Merdeka ini kan saya lihat materinya itu sangat banyak sekali, Pak. Terus akhirnya saya itu masuk materi saya ajar itu saya
banyak bercerita di depan murid-murid saya. Tujuan saya sebenarnya agar materi saya itu bisa cepat selesai dan anak-anak itu tidak tertinggal materi, karena memang untuk di kelas 6 itu kan materi harus selesai lebih awal seperti itu loh Pak. Oke, seperti itu ya Bu Armi ya. Terus eh, sebenarnya pembelajaran yang baik untuk anak-anak itu ya yang Ya, idealnya lah gitu. saya berharapnya anak-anak itu antusias Pak, apalagi di pelajaran IPAS ini. Jadi saat saya ngajar itu saya menginginkan mereka itu bersemangat, antusias, fokus, pembelajaran seperti itu Pak. Kemudian ini kan Bu Armi sudah kan untuk biar anak-anaknya antusias dan bersemangat. Yang bisa dilakukan apa kira-kira Bu Armi untuk mengatasi masalah itu? Apa ya Pak? Eh, Mungkin Tidak merubah biar asik atau gimana? merubah pembelajaran saya mungkin ya Pak ya, metodenya saya rubah sepertinya ya. Kalau kemarin itu saya banyak bercerita, berarti kan fokusnya pada saya. Nah, mungkin saya rasa itu kalau anak-anak itu nanti mendapat metode lain yang berpusat pada mereka, itu mereka akan lebih antusias lagi ya nih Pak, ngoten nggih. Warni yang menjadi sentral dalam pembelajaran. Keinginannya nanti berorientasi pada anak itu, berpusat pada anak itu ya Bu ya. Cara. Tuh. Kemudian dengan tugasnya itu kira-kira apa ada masalah Bu Armi yang menyebabkan anak-anak itu kok menjadi tugasnya apa? Ada masalahnya itu. Saya kemarin-kemarin banyak memberikan tugas, Pak. Jadi kalau di kelas itu saya banyak memberikan soal yang jumlahnya banyak dan itu hanya seperti pengetahuan saja. Jadi saya kurang mengeksplor mereka, saya hanya membuat soal yang banyak, tetapi isinya hanya hafalan pengetahuan. Nah, itu dan selain itu saya di rumah juga memberikan banyak PR di LKPD itu, Pak. Selama ini hanya pada sampai level C1 pemahaman Ya, seperti itu gitu. satu dan dua, Pak. Sumber belajarnya yang dipakai Bu Armi sampai saat ini dalam mengajar itu. Buku guru sama LKPD murid, Pak. Saya memakainya itu. Tidak ada sumber lain yang dipakai. Saya belum memakainya, Pak. Sebenarnya di tempat saya ada proyektor yang bisa dipasang dan dilepas, tapi selama ini karena agak ribut, jadi saya hanya memanfaatkan buku guru dan buku murid serta LPD itu saja, Pak Harsono. Kira-kira sumber belajar apa lagi yang bisa terkait dalam pembelajaran IPAS itu? Kira-kira kemudian yang bisa itu bagaimana? Ada nggak? Saya sudah berpikir, saya sebenarnya bisa memanfaatkan proyektor itu untuk ambil materi dari YouTube. Dan saya banyak scroll di HP itu sebenarnya di TikTok itu banyak sih Pak materi IPAS-nya, tapi saya memang belum menggunakannya mengajar di kelas. Jadi
kan mungkin bisa dipakai itu buat YouTube. IG-nya itu mungkin bisa dipakai untuk seperti itu. Terus dari apa yang ibu sampai setelah ibu juga menggali sebenarnya ada sebuah kekuatan-kekuatan lain yang kira rencananya Bu Harni akan seperti apa? Dari tadi Bapak Pak Harsono tadi tanya tuh saya kok berpikir, oh iya ya, ternyata sebenarnya itu bisa saya terapkan, tetapi memang belum gitu ya Pak. Saya akhirnya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan untuk murid saya, terus agar mereka lebih eh, apa ya, fokus, perhatian, terus merasa asik dalam pembelajaran saya. Terus saya juga akan menggunakan media ajar yang lain, eh, YouTube atau TikTok yang bisa lewat proyektor tadi, sehingga murid saya lebih senang. Terus yang akan saya rubah selain itu dalam memberikan tugas, Pak. Saya tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak, tapi tingkatannya hanya C1 atau C2 tadi. Supaya murid-murid saya itu lebih tereksplor lagi itu, Pak. Bagus sekali saya pikir rencananya Bu Harni. Mungkin baik ya untuk dalam membuat rencana pembelajaran atau misalnya gini Bu, eh kita sebagai guru belajar ataupun cara belajar dengan populasi. Misalnya kita pakai video, teks biasa, misalnya kita pakai yang kan dekat dengan media realia. Bisa kita nanti yang memilih, dia condong kemana, pilih pembelajaran. Jadi kita tidak memfokus kotak anak dengan sendirinya terkotak-kotak, tetapi dalam kondisi merdeka. Jadi, oh, aku senangnya belajar seperti ini, aku senangnya belajar pakai teks, aku senangnya belajar pakai tiruan dan lain sebagainya. Mungkin itu akan lebih nyaman bagi aman dan senang. Mereka motivasi belajarnya berlebih dalam mengerjakan tugas juga apa namanya akan lebih itu Bu Harni. Jadi kemudian ketika mereka di pembelajaran bisa kita pakai fokus, kita tenangkan, fokuskan lagi, ya lagi untuk proses pembelajaran. Baik, Pak. Mungkin seperti itu Bu. Jadi dengan ada pada anak harapannya KKTP ataupun TP-nya itu ya Bu Harni ya. Baik, Pak. Saya insya Allah akan melakukan sesuai eh, dari ide dan masukan Pak Harsono. Oh gitu. Dan gini Bu, ini kan merujuk pada apa yang harus kita lakukan. Nah kemudian berhenti hanya pada satu kali atau dua kali aksi Bu, tasnya, berlanjutannya. Jadi harus ada sebuah komitmennya. Kira-kira komitmen yang bisa dibangun Bu Harni dalam permasalahan. Komitmen saya ya, saya akan membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan tadi, Pak, sesuai dengan gaya belajar murid saya dan juga menggunakan banyak sumber eh, belajar untuk mengeksplorasi kemampuan murid-murid saya sehingga murid saya itu senang, antusias,
dalam kegiatan menerima pembelajaran baik IPAS maupun semuanya di kelas saya, Pak. Ini mantap, is the best. Dari apa yang menjadi komitmen Bu Harni, mudah-mudahan untuk melakukannya dan berjalan lancar sesuai dengan target. Terima kasih Pak Harsono. Ini ketika melakukan hal semacam itu semuanya Bu. Maksud saya begini habis begitu. Sebagai guru dalam apapun keadaannya, kita ketika merasa lelah, malas dan lain sebagainya, benturkan sebagai guru tentang harus menjadi pemimpin baik, kemudian mewujudkan pemimpinan, pembelajarannya itu harus tetap kita jalankan dalam rangka dalam kita melayani pada murid. Begitu ya Bu. Kemudian untuk Ningnya harus juga tahu dan ingat bahwasanya meningkatnya karakter anak, budi pekerti anak itu tidak bisa lepas dari meningkat guru juga. Guru juga harus bisa meneladani konsep bening Bu. Gitu ya. Artinya terima kasih untuk kasus yang pertama. Kita selesai. Kasus kedua, saya sebagai coach. Pun kabari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Harsono. Alhamdulillah sehat. Jenengan pripun kabari Janur Gunung madosi kula? Ya Bu Harni ini sebenarnya ada hal penting yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Ada masalah apa nih Pak? Ini masalah pembelajaran Bu tidak jadi santai, tapi harus diselesaikan. Ini yang bisa memberi saya solusi. Di kelas saya itu saya merasakan bahwasanya kegiatan pembelajaran itu kayak belum bisa menyatu. Kegiatan diskusi itu jangankan anak perempuan saja itu kayak apa ya Bu ya, itu kayak masih ini aku bisa kita gitu kan. Itu kira-kira bagaimana itu? Biasa Pak, sekarang itu kayak umum deh anak-anak itu kok belum bisa menyatu atau mengelompok. Jangankan di kelas Pak Harsono, di kelas saya saja dulu juga seperti itu. Jadi Pak Harsono di sini kan bingung deh kenapa kok murid-muridnya sampai saat ini kok belum bisa ada rasa kebersamaan atau kerjasama kelompok di dalam kegiatannya, ngoten nggih Pak? Tadi kan Pak Harsono mengatakan murid-muridnya belum bisa bekerja sama dalam pembelajaran. Nah, menurut Pak Harsono itu idealnya murid Pak Harsono itu seperti apa nih Pak? Ketika pembelajaran itu bisa ketika ada tugas dan lain sebagainya kan bisa dikerjakan bersama lewat kelompok yang baik antara laki-laki dan perempuan atau sesamanya, ada kebersamaan di antara mereka gitu. Nah, bahwasanya kok kayaknya
murid-murid saya kok belum ada itu. Ngomong-ngomong, Kurang komis. nggih, saya juga pernah mengalami hal seperti itu, Pak. Tapi alhamdulillah sekarang anak-anak saya di kelas 6 itu sudah bisa bekerja sama. Sekarang ngomong-ngomong, apa ya yang sudah Pak Harsono lakukan agar murid-murid bisa baik dalam bekerja sama menyelesaikan tugas ataupun dalam mereka bergaul di dalam dan di luar kelas itu, Pak Harsono sudah melakukan apa saja ya itu? Oh, saya mencoba melakukan gini Bu, di modul ajar yang saya rancang ataupun RPP-nya itu kelompok, Iya. kemudian eh, menjadikan gitu seperti itu Bu, yang sudah saya coba. Iya, leres Pak, kalau di pembelajaran itu sudah ada RPP-nya jenengan itu modul ajarnya nggih sekarang itu kerjasama memasukkan metode diskusi itu sudah bagus menurut saya bisa diterapkan dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran jenengan. Namun karakter kerjasama di sini atau kolaborasi murid itu belum muncul nih. Kalau menurut jenengan dari skala 1 sampai 10 itu posisi Pak Harsono sekarang itu berada di posisi berapa nih Pak? Nilai jenengan sendiri ke jenengan. Itu masih sangat rendah gitu ya, saya bikin 5 paling ya Bu ya. Berarti nggih kalau menurut jenengan saja masih di angka 5, berarti perlu ditingkatkan nih Pak. Dan jenengan menginginkan posisi jenengan itu di angka berapa Pak kira-kira? Ingin saya itu ya paling enggak idealnya di atas 8 pun ke 10, yang penting mendekati 10 lah. Berarti kan jenengan keinginannya sudah bagus sekali nih Pak. Dari angka 5, terus jenengan berkeinginan di angka 8, 9, bahkan saya yakin Pak Harsono dengan mengajarnya, saya yang sudah tahu berpengalaman, sudah melewati beberapa tingkatan sekolah, saya yakin mampu di atas 9 ini. Nah, untuk mencapai angka di atas 9 itu Pak Harsono itu apakah sudah memiliki eh, angan-angan metode apa yang akan dilakukan ngoten Pak? Saya gini itu kalau di awal pembelajaran, jadi sebelum kegiatan saya memotivasi siswa saya terkait dengan sama, kemudian eh, apa ya, pasti untuk mau saling bantu-membantu belajarin biar lebih mudah menyelesaikan tugas. Kemudian sih akan juga saya buat sebuah kegiatan penguatan, harus diselesaikan secara bersama agar apa yang bisa disimpulkan secara bersama-sama, begitu Bu. Satu rasa, satu satu keinginan, rasa hangape yang ngerti yang duweni itu mereka gitu. Nggih, Misalnya seperti itu gimana itu? sudah luar biasa Pak. Kalau saya setuju sekali. Nah, dari yang diungkapkan Pak Harsono tadi kan jika itu kegiatan di dalam kelas nih, tidak saat pembelajaran. Nah, kalau di luar pembelajaran, apakah Pak Harsono memiliki trik atau siasat agar mereka itu lebih bekerja sama dan lebih kompak lagi, Pak? Karena eh, kan mereka itu tidak hanya saat pembelajaran saja, tapi di luar saat istirahat atau mungkin di kegiatan lain itu sebaiknya itu juga ada kegiatan yang memupuk rasa itu.
Pak Harsono adakah pemikiran atau trik-triknya itu? Kejadian itu ya jadi teringat gini ya, kalau membutuhkan rasa kepedulian itu hanya saja mungkin hasilnya juga nggak akan maksimal. Jadi dari apa yang Bu Hani kata, pikiran gimana kalau di luar nanti misalnya di masa-masa jeda apa di waktu luang itu saya adakan kegiatan kompetisi ataupun pertandingan yang harus menuntut individual atau sendiri-sendiri, kemudian bisa saingan besar itu, mungkin dari situ akan timbul sebuah jiwa kebersamaan atau jiwa kursan ya bahasanya itu ya, rasa silaturahminya lebih kuat, mengikat gitu. Apa kira-kira itu bisa dilakukan ya? Betul, Pak. Kalau saya setuju, cocok. Saya juga sudah menerapkan beberapa kegiatan itu juga. Saya di kelas itu seperti ice breaking dan saya juga memasukkan beberapa permainan-permainan yang membuat mereka bisa berkolaborasi lebih baik lagi, Pak. Dan idenya Pak Harsono ini juga luar biasa, nanti di saat jeda-jeda bisa diterapkan ya. Rencana apa yang Bapak lakukan untuk mencapai tujuan yang Pak Harsono tadi ungkapkan seperti di angka 9 hampir 10 itu pasti Pak Harsono itu sudah mempunyai rencana ya. Itu nopo nggih, Pak? Oh, merencanakan bahwasanya aspek kerjasama ini menjadi di penilaian learning. Jadi nggak dimulai saya juga mensosialisasikan itu buat nih, biar anak-anak juga nilai kerjasama ini dinilai gitu. Awal kerjasamanya itu hanya karena nilai, tapi saya meyakini bahwa ketika itu akan terbentuk dengan sendirinya, tidak terasa gitu. Ini Betul, Pak, itu nanti yang dilakukan anak itu lama-lama akan terbiasa dan membudaya. Memang hal yang baik itu harus sedikit dipaksa, Pak. Nanti biar lama-lama akan menjiwai pada anak-anak kita. Eh, Kemudian jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai target itu dari Pak Harsono itu nanti berapa, J? makanya karena ini mumpung setelah ngobrol, saya nanti rencananya habis ini saya mau langsung bisa segera saya laksanakan. Paling enggak ya saya 1 bulan. Banjir, Pak. Nanti selamat mencoba dan melaksanakannya. Kemudian apa komitmen dari Pak Harsono terhadap rencana ini ya agar dapat mencapai tujuan yang jenengan tadi? Bersungguh-sungguh Ya. dengan sadar bahwa ini harus dirubah, kemudian harus saya mempersiapkan pembelajaran, kan, kemudian anak-anak dilibatkan aktif dalam kegiatan sebagainya itu. Jadi biar ini bersamaan anak, karena saya meyakini bahwa saya tidak ada sendiri, harus manusia adalah makhluk sosial. Saya meyakini. Tadi kan Pak Harsono juga sudah mengungkapkan deh, saya catat bahwa jenengan akan membuat modul ajar yang lebih memasukkan lagi untuk kerjasamanya, kekompakan dan diskusi anaknya itu jenengan nanti membutuhkan bantuan dari orang lain untuk membuat modul ajar ini, Pak. Saya tidak mau membebani
Bu Harni lebih banyak salah saya. Jadi saya pikir saya sudah mendapat saran dan solusi dari ini menjadi tanggung jawab saya. Kata Dilan membuat RPPD biar saya saja yang melakukannya. Nanti kalau sudah jadi, direvisi kalau ada mau tambahan mungkin gitu ya Bu Arni ya. Saya setuju sekali Pak, karena modul ajar itu kan panjenengan yang lebih paham kebutuhan apa pada murid-murid di kelas Pak Harsono nggih. Lah nanti insya Allah kalau sudah selesai saya siap untuk dimintai tolong, walaupun nggih kita kan sama-sama guru saling melengkapi ngoten nggih Pak. Seperti itu cocok Pak Harsono. Seperti itu ya Bu ya, nanti saya pikir kita diskusikan, kita omongkan ini ada titik cerah. 1 bulan ke depan paling lama murid-murid saya bersama sudah tidak aku, kamu, dan bagaimana kelas, kelompok, begitu Bu Arni. Alhamdulillah Pak Harsono sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita ini nggih. Mudah-mudahan rencananya Pak Harsono akan membuahkan hasil yang baik dan murid-muridnya Pak Harsono di kelas nanti bisa lebih kompak lagi. Ngapain ya Pak Harsono? Matur nuwun Bu Arni atas ide dan saya tidak kapok nanti ngobrol-ngobrol denganmu. Gitu ya Bu Arni ya. Sama-sama Pak Harsono. Matur nuwun. Mau kembali ke kelas dulu Bu Arni. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk coaching kami dengan Alur Tirta. Saya sebagai coach. Bu Arni sebagai coach atau sebagai coach? Niki sekarang berarti kita itu Pak, ngisi refleksi nggih. Ngisi refleksi Bu, ngene Bu Arni tolong share screen untuk tetap direkam. Coba Pak. Sampun terlihat Pak. Niki monggo Pak Harsono untuk mengisi tempatnya Pak Harsono nggih. Ya, saya yang di halaman 1 Ya. contohnya. Ya. Bisa sini Bu ya. Kita nanti menunggu teman-teman kita kembali pada habitatnya masing-masing. Seperti itu masing-masing.
Ini tidak salah mengisi ya. Ya, pripun Pak? Ada yang ngisi di tempat saya ya. Pundi? Mboten niku saya ngisi mboten iki. Terus Pak Arsono, ini kan ada itu apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Ini kan untuk jenengan.
pertanyaan untuk jenengan sebagai coach. Nah, itu perasaan jenengan selama kita melaksanakan coaching ini tadi nopo nih, Pak? Awalnya mau bercerita ini saya sebenarnya agak merasa gimana ya. Tapi karena saya ingin mendapat solusi cerita Bu Harni dengan harapan ada sebuah solusi. Walaupun di awal masih agak canggung, eh, eh, alhamdulillah Bu Harni menerima saya dengan baik. Obrolan coaching pun terasa mengalir begitu saja seperti mengalir dari secara baik. Kemudian akhirnya saya merasa masalah sudah saya sampaikan, ada jalan keluar yang ditemukan, ada harapan baik, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Kemudian untuk membuat sebuah perubahan itu yang harus diusahakan. Jangan ya Bu. Ya. Nggih. Sampun nggih, Pak. Berarti niki. Gimana Bu? Berarti nggih. Ampun. Ya, Bu. Berarti ini rekamannya mungkin kita sudah diselesaikan, Mbak. Sudah sampai isian. Terima kasih dan matur suwun. Apapun